Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Serta sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh kepada ajarannya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang akan dijelaskan, yaitu tentang pribadi konselor. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja presentasi kali ini dengan metode presentasi via Zoom. Di sini saya Angga Nugraha akan membagikan materi yang di dalamnya berbentuk PowerPoint. Untuk itu, saya persilakan teman-teman semuanya untuk pelajari dan pahami. Di sini saya dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Angga Nugraha, dan yang kedua Aldi Rianto, dan yang ketiga Martono. Konselor. Apa itu konselor? Konselor merupakan tenaga pendidik yang berbeda dengan guru mata pelajaran, yang kerjanya dapat dilihat dari jam masuk kelas dan memberi nilai. Konselor juga merupakan faktor terpenting dalam konseling, karena konseling sebagai profesi penolong, helping profession. Selain itu, konselor merupakan titik tumpu yang berfungsi sebagai penyeimbang antara pengetahuan dan keterampilan dalam konseling. Selain itu juga, konselor seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang layanan konseling dan tenaga profesional. Selanjutnya adalah karakteristik konselor yang efektif. Yang pertama adalah konfrontasi, yang kedua tulus, yang ketiga jujur, yang keempat hangat, yang kelima empati, yang keenam jelas, dan yang ketujuh polos, yang kedelapan hormat, dan yang terakhir adalah positive regard. Yang selanjutnya tahapan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah tahapannya adalah mengidentifikasi kasus, dan yang kedua adalah mengidentifikasi masalah, dan yang ketiga diagnosis, yang keempat prognosis, dan yang kelima treatment, dan yang terakhir evaluasi dan follow up. Kesimpulan dari konselor adalah faktor terpenting dalam konseling, karena kepribadian konselor merupakan titik tumpu yang berfungsi sebagai penyeimbang antara pengetahuan dan keterampilan konseling. Selain itu, konseling sebagai suatu profesi dalam bekerja, konselor harus profesional dan terlihat dari sikap mereka dalam bekerja, diantaranya seperti keaslian pribadi yang ditampilkan konselor apa adanya, tidak dibuat-buat, artinya tampilan sikap dan tingkah laku yang di dalamnya pengalaman diri seseorang sesuai dengan citra dirinya. Jadi konselor itu merupakan faktor terpenting dalam konseling, karena konseling adalah sebagai profesi penolong, helping profession. Profesi penolong adalah profesi yang anggotanya dilatih khusus dan memiliki sertifikat untuk melakukan layanan unik baik di sekolah maupun di masyarakat. Kepribadian seorang konselor merupakan faktor terpenting dalam konseling, karena kepribadian konselor merupakan titik tumpu yang berfungsi sebagai penyeimbang antara pengetahuan dan keterampilan dalam konseling. Sebagai konselor membantu menyelesaikan persoalan konseling, tentu harus ada pendidikan khusus untuk memperoleh keahlian bidang konseling yang dituntut pada profesi itu. Dari penjelasan tersebut,
dapat dipahami bahwa ada persyaratan yang harus dimiliki konselor, terutama aspek kepribadian dalam bekerja sebagai profesi penolong. Di samping persyaratan lain seperti ilmu dan keterampilan, kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat. Artinya, konselor harus menguasai konsep dan teori bimbingan konseling serta pengalaman praktek. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu cukup dari saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.